lakukan. Makanya pentingnya bagi kita untuk melakukan yang namanya kebajikan itu, karena kebajikan kita ini bisa membantu ataupun menunjang kehidupan kita agar menjadi lebih baik berkat dari kebajikan yang sudah kita lakukan itu. Makanya ketika melakukan perbuatan baik, walaupun sekecil apapun, kita berusahalah melakukan perbuatan baik ini dengan penuh keyakinan. Nah, kalau kita menggunakan dan cara yang baik dan penuh keyakinan untuk melakukan perbuatan baik ini, tentu akan menghasilkan hal-hal yang bermanfaat bagi kebaikan kita dalam menjalani kehidupan kita ini. Makanya tak heran ketika kita melihat orang-orang yang gemar melakukan perbuatan-perbuatan baik, kok orangnya ceria, orangnya bahagia. Nah, di samping itu juga orangnya kok sehat-sehat, walaupun umurnya sudah lanjut, tetapi kok masih sehat, masih tetap bahagia. Nah, karena itu semua didukung oleh kebajikan yang sudah kita lakukan di kehidupan ini maupun di kehidupan yang sebelum-sebelumnya. Makanya ketika ada waktu, kesempatan, dimanapun kita berada, kita berusaha menggunakan waktu yang kita miliki ini dengan sebaik mungkin untuk melakukan perbuatan baik. Nah, jangan menunggu momen-momen tertentu, hari-hari tertentu, baru mau melakukan perbuatan-perbuatan baik. Baru mau melakukan perbuatan baik, menunggu hari yang pas. Sebenarnya kalau kita menginginkan hari-hari kita ini menjadi lebih baik ataupun menjadi baik, ketika kita bisa menggunakan hari yang kita miliki ini untuk melakukan perbuatan baik. Di situ maka dikatakan hari itu hari yang baik. Ketika kita bisa menggunakan hari itu dengan baik untuk melakukan perbuatan baik. Terkadang kita ini menunda-nunda ketika kita mau melakukan perbuatan baik. Nah, masih ada waktu, nanti dulu, di stop. Biasanya seperti itu. Masih ada hari esok, sudah sampai hari esok, ditunda lagi, masih ada hari esok. Biasanya kebanyakan orang seperti itu, sering menunda. Padahal kita ini belum tentu. Kita ini sampai kapan berada di dunia ini. Kita ini tidak tahu sampai kapan. Makanya kita hendaknya melakukan perbuatan baik ini setiap saat, agar kita ini tidak kelabakan nantinya. Kelabakan dalam artian waktu kita sudah usai tetapi kita belum memiliki kebajikan. Akhirnya kita ini ingin sebelumnya terlahir di alam bahagia, tetapi karena kebajikan kita masih kurang, tidak akan tercapai apa yang kita inginkan tersebut. Makanya ketika Bapak Ibu Saudara sekalian menginginkan nantinya ataupun di saat ini menginginkan kehidupannya menjadi lebih baik,
usahakanlah dari sekarang. Nah, jangan menunda ataupun ya, menyetop ya waktu yang digunakan untuk berbuat baik ya. Nah, mungkin tertunda juga karena pekerjaan ataupun masalah lainnya. Tetapi ya kita bagaimana untuk menyempatkan diri di selang-selang kesibukan kita untuk melakukan perbuatan baik. Nah, jangan ya karena sibuk ya, lupa ya berbuat baik. Lupa berbuat baik karena kesibukannya. Karena ingat, apa yang kita cari saat ini ya, belum tentu kita temukan di kehidupan kita nanti. Tetapi kebajikan yang kita lakukan di saat ini bisa kita temui ataupun kita jumpai di kehidupan kita nantinya. Dibandingkan ya kita mencari ya, materi di kehidupan saat ini ya, karena belum tentu materi yang kita cari pada saat ini ya, kita jumpai di kehidupan kita nanti. Nah, tetapi ya alangkah baiknya ketika kita mencari di kehidupan saat ini ya, contohnya seperti materi ya, kita mengubah materi yang kita miliki ini untuk menjadi kebajikan. Nah, dengan berbagi apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki ini, agar materi yang kita miliki ini bisa bermanfaat di kehidupan kita nantinya. Nah, yang namanya materi ini ya pasti cuma membutuhkan di kehidupan kita saat ini. Tetapi bisa kita manfaatkan ya, bisa kita dapatkan untuk menunjang kehidupan kita di kemudian hari. Nah, dengan membagikan ataupun mendanakan ya, hasil dari apa yang kita cari tersebut agar bisa menjadi kebajikan. Inilah seharusnya yang harus kita lakukan. Nah, kebanyakan orang-orang ya mencari ya hanya untuk kepentingannya saat ini, tetapi ya tidak memikirkan untuk kehidupannya nanti. Nah, karena kita ini ya masih banyak ataupun ya masih dalam artian ya kita hidup saat ini ya, kita cuma transit saja. Kita cuma transit ataupun ya dalam artian numpang lah. Kita numpang ya, nanti ketika sudah waktunya ya kita akan kembalikan semua apa yang kita miliki. Nah, makanya ketika kita mengerti, tahu bahwa kita di kehidupan saat ini hanya sementara, kita gunakan kehidupan kita yang tidak panjang ini ya untuk melakukan perbuatan baik agar berguna bagi kehidupan kita nantinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, terlebih ya, dalam kehidupan kita ini tidak semuanya ya, lurus berada di atas terus. Ada kalanya ya kehidupan kita ini ya penuh dengan lika-liku, penuh dengan cobaan. Kalau kita tidak memiliki pengetahuan, pegangan di dalam hidup untuk menerima hal-hal semacam ini, yang ada kita cuma membuat diri kita ini tambah menderita. Makanya ketika kita belajar dhamma, inilah akan menjadi pegangan bagi kehidupan kita untuk menjadi lebih baik, agar kita bisa ya, mampu menghadapi ya, berbagai macam ya, cobaan ataupun penderitaan di dalam kehidupan kita. Nah, karena ya kita ini ya yang lahir di dunia ini pasti menderita. Nah, tidak semua orang ya,
yang lahir di dunia ini ya, merasakan kebahagiaan. Karena kita dilahirkan di dunia ini ya karena masih siap untuk mengalami yang namanya penderitaan. Makanya ketika kita lahir yang menjadi manusia ini kita harus siap-siap bahwa ya kehidupan kita ini ya pasti diliputi dengan yang namanya penderitaan. Hanya guru agung kita Sang Buddha dari yang namanya penderitaan. Nah, dan beliau berusaha payah mencari obat agar kita ini ya, terbebas dari yang namanya penderitaan. Bahkan beliau juga rela meninggalkan keluarga hanya demi kebahagiaan semua makhluk hidup, agar makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini ya, tidak mengalami yang namanya penderitaan itu sendiri. Makanya dengan kita berpedoman dengan dhamma ini ya, paling tidak ya kita bisa mengatasi ya, sedikit demi sedikit ya. Ya walaupun berat ya, paling tidak kita bisa berusaha ya semaksimal mungkin. Ya, ketika kita jatuh ya bangun lagi. Nah, jangan ketika kita jatuh ya tidak mau bangun, tidak mau bangkit. Nanti diinjak sama orang. Nah, ketika kita jatuh ya tidak mau bangkit, tidak mau bangun. Apalagi kalau kita sendiri. Tapi kalau kita mungkin ada teman ya, mungkin teman kita bisa membantu kita. Makanya ketika kita menjalani kehidupan kita ini ya, kita butuh teman. Butuh teman ya agar kita ini ya, bisa menjalani ya, hari-hari kita menjadi lebih baik. Dan kita juga ketika kita mencari teman, yang mempunyai teman, punyailah teman-teman yang baik. Karena ketika kita memiliki teman-teman yang baik ya, pasti menganjurkan kita untuk melakukan hal yang baik. Tetapi jika sebaliknya kita mencari teman yang kurang baik ya, dalam artian ya, teman yang jahat, kita nanti akan mengikuti caranya. Ya, walaupun ya tidak semuanya seperti itu ya. Ya paling tidak nanti karena kebiasaan yang sudah diajarkan ya, nah, bisa mengikuti. Makanya hati-hatilah ketika kita menjalani kehidupan ini. Ingat ya, kehidupan kita ini ya, tidak semulus apa yang kita inginkan. Terkadang ya banyak sekali yang harus kita hadapi, yang harus kita jalani. Dan inilah merupakan ya tantangan dalam kehidupan kita. Dan tantangan inilah yang harus kita taklukkan dalam kehidupan kita. Bisa enggak? Mampu enggak? Nah, ketika kita mampu ya menjalani itu semua, pasti ya kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Tetapi jikalau kita tidak bisa mengatasi semua tantangan kehidupan ini ya, serasa ya hidup kita ini tidak ada artinya. Kok seperti ini? Kok seperti itu? Yang lain kok bisa bahagia? Kenapa saya tidak? Nah, karena orang yang kita lihat ya, hidupnya bahagia ini ya karena bisa melawan ataupun menerima tantangan kehidupan. Makanya ya kita ini harus berusaha menerima dan melawan tantangan ya, yang berupa hal-hal yang membuat kita ini menjadi tidak bahagia. Karena banyak sekali sebenarnya tantangan kehidupan kita ini. Hanya saja kita ini ya, terkadang ya, kita belum siap untuk menerima itu semua.
Terlebih kehidupan kita ini tidak mudah, tidak mudah. Seperti kita membalikan telapak tangan. Kehidupan kita ini ya sangat amat berat. Terlebih kalau kita memiliki banyak masalah. Kalau kita tidak bisa menerima itu semua, ya hidup kita menjadi stres. Karena saking banyak pikiran. Belum lagi masalah baru yang belum kelar. Ada lagi yang menghampiri kita. Makanya ketika kita ini melakukan segala sesuatu aktivitas baik kecil ataupun besar, kita berusaha berhati-hati dengan penuh kewaspadaan agar kita ini tidak ditimpa terus oleh masalah. Orang mendapatkan masalah karena kurang waspada dalam menjalani hidup. Contoh kecilnya saja, ya ketika kita ini ya kurang waspada ketika kita jalan, ya bisa saja kita jatuh, kesantuk, jatuh. Ya, contoh kecilnya seperti itu. Apalagi ketika kita bekerja, saking kurang waspadaan kita, ya bisa saja yang tadinya mudah untuk kita kerjakan menjadi rumit. Yang tadinya biasa-biasa saja akan menjadi rumit juga. Karena kita sendiri yang membuat. Karena kurangnya kewaspadaan kita dalam menyelesaikan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita. Makanya kita ini ya, berusaha dimanapun kita berada tetap ya, memiliki yang namanya kewaspadaan agar kita ini selamat, terhindar dari mara bahaya. Karena ketika kita ini ya tetap waspada, ya mara bahaya pun ya, akan menjauh dari kehidupan kita. Karena kita ini sudah terbiasa atau terkendali menjaga diri. Jangan ya berpikiran, wah nanti orang ini pasti akan menjaga saya, pasti teman saya nanti akan menjaga saya, pasti anak cucu saya akan menjaga saya. Belum tentu. Karena kita ini ya tidak selamanya kemana-mana pun ya kita bersama dengan teman-teman kita, keluarga kita, anak cucu kita. Belum tentu. Ya memang kalau pas ada waktunya ya bersama dengan mereka ya mungkin bisa menjaga. Tetapi kalau kita sendirian, apakah bisa? Nah, makanya kita ini ya jangan mengandalkan ya, orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena semuanya itu ya belum tentu bisa membantu ataupun mendukung ya kehidupan kita menjadi lebih baik. Nah, karena itu semua ya kembali kepada diri kita. Belum lagi ya hinaan, celaan yang terus yang menghampiri hidup kita. Walaupun ya kita ini ya berbuat baik, ya masih saja ada yang mencela ataupun menghina. Kalau kita tidak bisa menerima ini ya akan menggerogoti ya, diri kita sendiri. Menjadi marah-marah sendiri, menjadi benci orang itu. Ya buat apa? Nah, kalau orang sudah seperti itu ya biarkan saja. Yang terpenting kita ini ya melakukan yang terbaik bagi diri kita. Kalau memang ya cara kita yang kurang baik, kurang pantas, orang ya menghina, menjelek-jelekan kita ya wajar. Nah,
kita terima. Ataupun ya kita harus bisa memperbaiki diri kita. Tetapi ketika kita melakukan perbuatan baik, orang menghina kita, menjelek-jelekan kita, ya biarkan saja. Kita jangan membalas. Ya, kita ingat yang namanya hukum karma, pasti tetap berjalan. Kalau kita membalas orang tersebut, ya berarti kita sudah mengotori ya perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Ingat, tujuan kita untuk melakukan perbuatan baik ya, untuk ya, membebaskan diri kita dari kesalahpahaman ataupun penderitaan. Nah, jangan karena cara kita ataupun tindakan orang lain ya mengotori ya perbuatan baik ataupun kebajikan yang sudah kita lakukan. Ingat ya, jangankan kita ya, masih manusia biasa, sang Buddha pun ya masih dicela, masih dihina oleh orang. Yang wajar, hal yang wajar. Yang terpenting kita harus bisa menjaga diri ketika ada hinaan, celaan tersebut. Karena kita ingat ya, Mataloka Dhamma, untung rugi, terkenal, tidak terkenal, dipuji, dihina, suka duka, kita harus ingat. Nah, jangan ya, santai-santai ketika kita ada di atas. Kadang kita juga harus ada di bawah. Nah, terlebih ya, di kehidupan saat ini ya, ada pandemi yang tadinya ada di atas, tiba-tiba ada di bawah. Kalau kita tidak memiliki pemahaman tentang hal ini ya bahaya. Karena apa? Karena tidak bisa menerima. Makanya ketika kita belajar Dhamma ini ya kita mengetahui, oh ternyata seperti ini. Tidak selamanya kehidupan kita terus berada di atas. Begitu juga ketika kita berada di bawah ya belum tentu kita terus berada di bawah. Ada saatnya juga kita ada di atas. Sama halnya yang saya ucapkan tadi. Ada hinaan, celaan. Nah, di sisi lain juga pasti ada pujian. Ya, tetap berlaku kepada siapapun. Ada yang terkenal, ada yang tidak terkenal. Ini pun juga tetap berlaku. Ya mungkin ya Bapak Ibu yang ada di sini ya dikenal sama orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tetapi ketika di luar, apakah ada? Belum tentu. Apakah kita memaksa orang-orang tersebut? Tidak. Nah, nanti dengan sendirinya pasti akan mengetahui. Nah, ketika kita melakukan perbuatan baik ya, jangan ya meminta untuk nama kita ini dikenal. Dengan sendirinya nanti akan mengenal, oh bahwa orang ini sering melakukan perbuatan. Dengan sendirinya nanti orang akan mengetahui tanpa kita ya memamerkan diri. Oh saya berdana seperti ini, banyak ini. Itu ya sama halnya ya kita sudah mengotori ya perbuatan kita. Makanya ya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, kita berusaha untuk menerima. Karena dengan kita bisa menerima hal semacam ini, ya, akan bisa menjadi bahan pembelajaran untuk kita merubah diri kita menjadi lebih baik. Karena tanpa pengetahuan ataupun pengalaman yang kita dapatkan ini, sulit kita untuk menjadi lebih baik. Tetapi dengan ada contoh ataupun ada celaan, ada hinaan ini ya, kita bisa merubah diri kita menjadi lebih baik. Karena apa? Karena kita bisa menerima hal semacam itu. Tetapi kalau kita ada penolakan,
Yang ada ya kita tambah menderita. Kenapa dikatakan tambah menderita? Karena nantinya ketika ya, mau berbuat baik ya menjadi tertunda. Karena apa? Karena takutnya nanti ada orang ini sering menghina saya. Lebih baik saya di rumah saja daripada saya berbuat baik nanti dihina. Buat apa memikirkan hal semacam itu? Nah, karena semua hal ataupun semua orang pasti akan mengalami hal semacam itu. Mungkin ya bukan cuma diri kita, tetapi ya semua orang pasti akan mengalami hal semacam itu. Hanya ya ketika kita belajar dhamma ini ya paling tidak kita sudah mengetahui sedikit demi sedikit, oh bahwa apa yang saya alami ini ya bukan cuma saya saja, tetapi ya sudah banyak orang yang mengalami. Nah, jadi kita sudah biasa menerima. Yang terpenting ya kita ini ingat, kita ini berbuat baik. Nah, masalah-masalah ataupun ujaran dari luar ya buat apa? Selama apa yang kita lakukan ini baik dan benar bagi diri kita. Makanya ketika kita belajar dhamma ini ya banyak sekali yang kita dapatkan untuk membuat hari-hari kita ini menjadi lebih baik, hari-hari kita menjadi lebih bermanfaat. Nah, jadi ya kita ini tidak berpikir pendek. Orang-orang yang belum yang mengetahui dhamma, belajar dhamma ini ya bisa dikatakan ya, pikirannya pendek, sedikit ingin ini. Apalagi ketika ada masalah, jadi saya mengakhiri kehidupan saya. Padahal ya apapun yang menghampiri kita ini pasti ada jalan untuk bisa menyelesaikan, mengakhiri, pasti ada jalan. Kalau kita masih memiliki niat untuk mengakhiri ya, dan berjuang, pasti bisa kita mengakhiri. Sama halnya ketika kita menginginkan sesuatu, kalau kita masih memiliki semangat untuk mengejar apa yang kita inginkan, yang kita harapkan, pasti bisa terwujud. Kalau kita memiliki semangat, pasti bisa terwujud. Tetapi kalau cuma angan-angan saja, cuma ingin ini, tapi tidak ada semangat kerja untuk mendapatkan hal itu, ya sulit. Apakah kita mau minta-minta? Siapa yang ngasih? Tidak ada yang ngasih. Hanya kalau kita menginginkan sesuatu, kita berusaha sendiri. Ingin bahagia, lakukanlah perbuatan baik untuk diri kita sendiri. Jangan meminta ke siapa? Mintalah kepada diri kita sebenarnya. Kalau kita menginginkan sesuatu, karena yang bisa melakukan itu semua ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain cuma ya memberikan kita pembelajaran. Yang melakukan itu semua ya diri kita, bukan orang lain. Jangan mengharap dari orang lain. Kita harus berusaha sendiri ketika kita ingin mendapatkan sesuatu. Kalau kita cuma ngomong saja, meminta ya, siapa yang ngasih? Tetapi kalau kita menginginkan sesuatu, kita berusaha, berjuang dengan semangat, dengan gigih, pasti bisa kita dapatkan. Ketika kita ingin bahagia, lakukanlah perbuatan-perbuatan baik yang membuat hati kita menjadi bahagia. Karena dengan kebajikan dijamin ya kita ini bisa hidup bahagia. Ya walaupun tidak selamanya bahagia, paling tidak ya, ketika kita sudah melakukan perbuatan baik, ya, kita sudah merasa lega. Ketika kita sudah lega, ya pasti kebahagiaan akan muncul di dalam diri kita.